Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'al imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sama-sama kita haturkan dengan mengucapkan kalimat alhamdulillah. Semoga kita menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur kepada Allah. Rumah yang ada sekarang pandai-pandai kita mensyukurinya. Mobil kendaraan yang kita punya sekarang, walaupun itu tahun 80-an atau tahun 90-an, pandai-pandai kita mensyukurinya. Makanan, minuman, pakaian yang ada di rumah sekarang, walaupun tak semahal yang orang punya, tapi kalau pandai-pandai kita mensyukurinya akan terasa nikmatnya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Salawat berangkaikan salam tidak bosan-bosannya senantiasa selalu kita hadiahkan untuk junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan kalimat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tentu harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak nanti kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad, dan semoga Allah kumpulkan kita dengan beliau yang mulia itu di surga kelak nantinya. Amin ya rabbal alamin. Pengurus Masjid Baitul Makmur Perunas Air Tawar yang sama-sama kita hormati, Bapak RW, Bapak RT, apa-apa nan tua dan dituakan dan didahulukan selangkah ditinggikan serantiang. Ibu-ibu pengurus majelis taklim yang kita hormati, para pemuda dan para pemudi, bapak dan ibu kaum muslimin dan kaum muslimat sidang jamaah maghrib yang dimuliakan Allah. Pada pertemuan yang telah berlalu kita membahas tentang keluarga Imran. Bagaimana keluarga Imran? Kenapa ada surat namanya Ali Imran, keluarga Imran? Apa kelebihan pada keluarga Imran ini sehingga kita harus berguru kepada keluarga Imran? Itu kajian kita pada minggu yang telah berlalu, pada bulan yang telah berlalu. Maka pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang surat Hud. Surat Hud, surat yang ke-11, ayat yang ke-51, 52 dan 53 dengan judul Malapetaka Angin Super Tornado. Itu judulnya Pak Ibu, Malapetaka Angin Super Tornado. Pertanyaannya Pak adalah, kenapa datang malapetaka angin super tornado itu? Kenapa? Apa penyebabnya malapetaka angin super tornado itu datang? Jadi kita harus tahu penyebabnya Bapak Ibu supaya jangan terjadi di masyarakat kita Pak. Sebab mengerikan Pak, mengerikan. Apa, kenapa? Lalu pada zaman siapakah terjadinya malapetaka angin super tornado itu? Pertanyaan itu Pak, apa, kenapa, siapa, dan bagaimana? Itu harus kita jawab melalui kajian kita malam hari ini. Surat Hud, surat yang ke-11, ayat yang ke-51, 52, 53, dan 54. Mari kita mulai Bapak Ibu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila adin akhahum hudan. Wa ila adin, wa dan ila kepada
Adin kaum Ad, akhohum, kami utus kepada mereka, kepada kaum itu seorang nabi yang bernama Hud, akhohum, yang sebangsa dengan mereka, yang sesuku dengan mereka, nan sakampuang jenyo. Pertanyaannya, Bu, ba kok nabi yang diutus ko sakaum jenyo, sakampuang jenyo? Ya, Bu. Begini, Pak. Kalau nabi yang diutus itu tidak sekampung dengannya, tidak sekaum dengan mereka, tidak golongan mereka, susah dakwah ini berjalan, Pak. Ambil contoh cepat. Ya, Bu. Contoh, Pak. Kalau nyo utus di Allah, nabi ka Minangkabau, nabi ko dari Amerika Serikat, bahasonyo bahasa Inggris. Itu susah dakwah berjalan, Pak. Betul. Nyo berdakwah pakai bahasa Inggris. Kita tidak mengerti bahasa Inggris, Pak. Abaka paham kita. Itu satu tuh, Bu. Nah, yang kedua, Pak. Kalau nabi ko dari Amerika Serikat datang ke Minangkabau ko, Bu, apapun masalah di Minangkabau ko sulit inyo untuk memecahkan, Pak. Kenapa, Pak Ibu? Adat Minangkabau kita yo dak berbeda jo adat orang Amerika, jauh bedanya. Banyak menyelesaikan masalah tu, Pak. Bu, ambo ambil contoh saya, Pak, ya. Ado kini ko Pak nampak di kita. Bako orang marak pulai jo anak daro. Ba bendi maraknya, Pak Ibu, itu pakai musik-musik. Kayak musik-musik, Pak. Musik tu sauto tu, Pak. Ada agak 3 balai orang tu, Pak, 10 orang bagai. Pakai nyanyi tu, Pak. Pakai corong. Nyuara marapulai jo anak daroko jam 1:30 balik. Selesai jam 1. Orang sedang azan jam 1:30 tu, Pak Ibu, nyoba jadi jo marapulai anak daroko, na lagu-lagu ko berbunyi jo. Sehingga, Pak, batandianglah suara speaker orang marapulai ko jo suara speaker masjid je musola. Itu masalah tu, Pak. Ya tak, Bu? Masalah tu, Bu. Seharusnya kalau orang azan kita kan berhenti. Jauh azan tu. Sebab setiap kalimat azan tu kan ada jawapannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawapannya Allahu Akbar. Hayya 'alas shalah. Jawapannya la haula wala quwata illa billahil aliyyil. Akan begitu, Pak. Aku ndak, Pak. Azan bajadi, suara musik ko bajadi juga. Itu kan masalah, Bu. Itu harus diselesaikan. Yang menyelesaikannya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, orang yang mengerti jadai kita. Kalau Nabi ko dari Amerika tu nak ngertinya, Bu, cara menyelesaikannya. Ya, Pak. Kalau oleh sebangsa jo kita, Bu, nyo tahu menyelesaikannya. Dekati datuknya. Suku baram nama ralik tadi. Oh, suku koto. Datangi datuk ko. Nama datuknya, Datuk Angguang nang kayo, Datuk Temangguang, Datuk namanya, dekati dah, Pak. Asia nama marak tadi bako, cari bakonya. Kalau orang Amerika tu dah tanti bako ko aku ke orang Amerika. Datuk ko agonya. Jadi tak berjalan dakwah. Tu mangkoknya di, Bu, nabi ko diutus ke kaumnya. Inyo nama ngerti persoalan kaumnya. Ambil contoh je lah, Pak. Ya, Bu, jadi Bu jangan marah pulai je ketika orang sedang azan. Ya, Bu. Jadi buat lama dia tu. Orang azan berhenti dah, Bu. Ya, Pak. Syek lain contoh, Pak. Bako marah anak pisang ketika orang sedang azan asar. Biasanya marah anak pisang ko, Pak Ibu, itu pakai pancaragam. Ibu lain tahu pancaragam? Pakai trompet tu kuniang trompetnya, Pak. Ya, Pak, ya. Model trompet kuniang. Tu trompet tu gak dua beko tu dulu alat-alat musik-musiknya kan. Diara anak bakoko, anak pisangko di bako jam 3 sampai jam 4. Orang azan Pak, musik-musik ko jadi jo pancaragam ko. Seharusnya, Pak, berhenti kalau orang azan. Ya, Pak. Tu
Kalau batan diang lo suara musik jo pakai speaker lo tuh boknya speakernya berdorong jo gerobak tuh pak. Alabatan diang lo speaker tuh jo speaker masjid pak. Atau siapa menyelesaikan tuh kita pak. Kalau nabinya dari Amerika tuh udah ngertinya tuh pak. Awan cara gam tutunya. Baku aku anak pisang aku. Bapak itu makanya setiap nabi diutus ke kaumnya. Nabi Lut diutus ke kaumnya, Nabi Hud diutus ke kaumnya, Nabi Yunus diutus ke kaumnya, Nabi Isa diutus ke kaumnya, Nabi Muhammad diutus ke kaumnya. Tapi agama Nabi Muhammad untuk seluruh alam semesta. Apa ibu? Kalau di IAIN pak, atau di UIN, IAIN kalau UIN itu kan nama kini pak. Itu ada namanya fakultas dakwah. Di fakultas dakwah tu pak, beko belajar namanya ilmu antropologi dakwah. Belajar beko namanya patologi dakwah. Belajar beko namanya sosiologi dakwah. Belajar beko namanya psikologi dakwah. Guna tu memahami kondisi masyarakat tu baa adanya, baa menyelesaikannya ada masalah. Apa ibu yang dimuliakan Allah? Oke. Kita lanjut. Dan kepada kaum Ad diutus Nabi bernama Hud yang sebangsa dengan mereka. Kaum Ad. Kaum Ad kau siapa kau Ustaz? Abi mau terangkan kapak je ibu secara runut dari ate dari Nabi Adam sampai kawa supaya kita paham pak. Pak ibu, Nabi Hud ko adalah generasi nan ke-9 daripada Nabi Nuh alaihi salam. Mulang lihat pak. Nabi Hud ko adalah generasi nan ke-7 dari Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam bapak ibu adalah generasi yang ke-9 dari Nabi Adam. Tu pak katanya kamu, Ustaz, kami baraja kutiko ketek-ketek dulu Nabi Adam ko Nabi Nuh ko urutan ketiga Ustaz. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh dan segala macamnya. Ustaz mengecen nyo generasi ke-9. Kalau urutan Nabi yo nang ketiga pak. Tapi kalau generasi Nabi Nuh ko nang ke-9. Sebab nak kasado nak Nabi Adam tu lahir pak jadi nabi sado. Nak kasado cucu Nabi Adam tu lahir jadi nabi sado. Hanya ada tingkatan generasinya pak. Nabi Nuh ko tingkatan generasi yang ke-9 pak. Kita tahu pak ibu, pada zaman Nabi Nuh alaihissalam terjadi banjir gadang. Iya bu, banjir gadang ya bu ya. Banjir gadang tu konon kabarnya bapak ibu, ampe puluh hari, ampe puluh malam hujan pagi patang siang malam non stop, tak berhenti berhentinya. Mencucu saya hujan di langit tu bu, ampe puluh hari, ampe puluh malam, dan ampe puluh jam no pak. Padang saja 3 hari hujan pak, lah banjir saudara tu. Ya bu, itu 3 hari hujan tu pak di Padang, itu barang 3 saja bulan ya, barang 3 saja bulan ya. Iku Nabi Nuh tu pak zamannya, ampe puluh hari, ampe puluh malam non stop, siang malam pagi petang. Sampai ayahku tinggi pak. Nyepecen kaum-kaumnya, hai kaumku, naiklah kata kapal, berimanlah kepada Allah dan namanya. Dikecen kabininya, anaknya, wahai istriku, anakku, Kan'am namanya bu. Naiklah kata kapal ko nak biar salamai awak dan namanya pak. Ai kecen anaknya bu. Dan dak doya. Dan cari bukit paling tinggi dan panjang bukit itu salamai dan mana? Apa nang salamai pak? Bukit yang paling tinggi itu nyo randam dia iya bu. Sehingga matilah anaknya si Kan'am tu. Pak ibu yang dimuliakan Allah. Nan salamai DT kapal bara orang Ustaz, lebih kurang pak 80 orang. Nan salamai DT kapal. Dan selama DT kapal 80 orang tu pak ibu, itu ada anak Nabi Nuh nan salamai. Nan mati kan do tadi pak, nan salamai ada loh. Sia anak Nabi Nuh nan salamai Ustaz. Syam bin Nuh, Ham bin Nuh, Yahpis bin Nuh. Tuh. Dan orang lain
kita dapati informasi Bapak Ibu dari ketiga anak Nabi Nuh ko Pak, yang melahirkan generasi Nabi itu Syam bin Nuh, Yahfis bin Nuh tak ada keturunan Nabi, Ham bin Nuh tak ada keturunan Nabi. Tapi kalau Syam bin Nuh Pak ada keturunan Nabi. Ya Bu. Dan beko Pak Ibu, dari Syam bin Nuh tu sampai ke Nabi Hud beko. Apa Ibu? Itu generasi di tengah-tengah ada orang namanya Si'at namanya. Si'at. Hanya baranak pinak Bu, atulah namanya kaum Ad yang kita sebut dalam ayat tadi. Wa ila adin akhahum hudan, kepada kaum Ad kami utus seorang nabi bernama Ad. Itu kaum Ad, Si'at dulu baranak pinak jadi nama kaum Ad. Ya Pak. Pak Ibu, ketika umat Nabi Nuh dan selamat dari kapal dan 80 orang ko, kapal tu tasanda di Bukit Judi dah ke Irak kini itu Pak. Situ Pak. Ya Bu ya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, turunlah te kapal orang selamat itu Pak. Ya Bu. Nya duit model biasa Pak. Duit model biasa balik di bumi ko. Jadinya meninggal dunia Pak Ibu sesuai dengan takdirnya, cik-cik meninggal. Sesuai dengan kadar umurnya ketentu ni duitnya. Labi mati kasadonyo dan selamat te kapal tu Pak Ibu, cicit-cicitnya dibisi di setan melalui manusia. Bisikan setan melalui manusia Bu. Buatlah patung gambarnya, bantu nenek moyang kalian dan selamat di te kapal. Agunanya untuk mengenangnya Pak ya, mengenangnya dah disembah dah Bu. Macam patung Jenderal Sudirman kini kan dia ada Jakarta tu Pak, itu nak disembah dah, mengenang. Macam patung Bung Hatta yang ada di Bukit Tinggi Bu, di bawah Jam Gadang kan ada Bung Hatta mereka patungnya tu, itu dikenang dah disembah dah. Ala dibuat patung Pak, bantu patung tu wajahnya orang-orang selamat di kapal. Pak Ibu, mati generasi nama membuat patung kau Pak Ibu, angkatan itulah meninggal dunia. Cicit-cicit sesudahnya tu Pak dibisiki di setan melalui manusia. Bisikan setan Pak, berdoalah kalian kepada Allah melalui patung-patung itu. Ya Bu, melalui patung. Istilahnya modeko kau Pak, ada patung Jenderal Sudirman, berdoa kepada Allah. Wahai patung Jenderal Sudirman, sampaikanlah kepada Allah doa kami agar kami berikan rezeki. Model itu lebih kurang Pak, lebih kurangnya. Yang baik patung Ham bin Nuh, Syam bin Nuh, Yahfis bin Nuh dan patung-patung orang selamat terkapar. Atunya berdoa ke Allah tu Bu. Wahai patung Syam bin Nuh contohnya Bu, contoh ya Pak. Sampaikanlah kepada Allah supaya kami diberikan rezeki, umur panjang, anak banyak, sihat segala macamnya. Allah berdoa-berdoanya tu Pak, angkatan tu melalui patung-patung yang selamat terkapar tadi tu. Bapak Ibu, mati generasi dan berdoa-doa kepada Allah melalui patung tu Pak, cicit-cicit dan sesudah itu dibisiki lagi setan melalui manusia. Bisikan setan Pak Ibu, sembahlah patung itu. Barangkali cii setan tu Pak. Jalan pertama ngabuk, buat patung dulu. Mengenang saja Pak. Yang kedua ngalai berdoa pada Allah melalui perantara patung. Yang ketiga ngasurannya Bu, sembah patung tu. Barangkali cii setan ko Pak. Apa Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu Pak, generasi namanya nyembah patung tu dan dipisi di setan tu, atu rombongan kaum Si'at tu Pak. Ya Bu, rombongan kaum Si'at tu menyembah patung tu. Anyo baranak pinak Pak tu, anak-anak cucunya baranak pinak tu lah mulai menyembah patung tu. Allah sampai banyak generasinya Pak Ibu, mangkuk diutus di Allah Nabi Hud untuk apa Pak? Untuk meluruskan akidahnya balik. Pak Ibu yang dimuliakan Allah. Kita lanjut Pak. Anang kece Nabi Hud ka kaum namanya nyembah patung ko Pak Ibu. Ya kaum ya'budullah
wahai kaumku, sembahlah Allah. Malakum min ilahin ghairuh, in antum illa muftarun. Tak ada Tuhan selain Allah dah. Apa nan kalian sembah patung-patung tu? Muftarun. Kalian hanya mengada-ada saja. Nan Tuhan tu dak Allah. Nan Tuhan tu dak patung dah. Tuhan tu Allah. Dan kalian sembah patung tu, kalian mengada-ada. Itu tandanya Pak, kaumnya dak menyembah Allah. Ibu, ikulah penyebab nan pertama menyebabkan bencana tu datang. Iko Pak penyebabnya Pak. Kaumnya indak menyembah Allah Pak. Ndak sembahyang, ndak solat. Memangnya lah do ajaran solat aduh. Ya Bu. Di Padang kok Pak, kalau lah banyak orang ndak menyembah Allah, tunggu azab Allah. Ustaz, di Padang kok kan orang beragama Islam pada umumnya. 90% beragama Islam Ustaz. Tak mungkin tu dong. Walaupun beragama Islam orang di Padang kok Pak, tapi kalau nak sembahyangnya, nak solatnya, KTP sen Islam, tunggu azab Allah. Itulah yang memancing azab Allah. Itu yang mengundang murka Allah. Itu yang mendatangkan bencana. Konya Pak, pelajaran dari umat Nabi Hud kok. Nyo dak nama menyembah Allah. Bu. Oh Bu. Umat Nabi Hud ko membuat patung Bu. Bukit dan nyopai. Gunung dipaiknya Pak. Nyopai gunung tu Pak Ibu, atu nyobek patung tu, ba kapalo, ba kaki, ba tangan, ba mato, ba talingo nyobek. Atu bukit gunung dipaiknya tu, setinggi-tinggi gunung. Atu sudah tu Pak Ibu nyobek lo gunung tu nyopai Pak. Nyobek rumah istana di gunung tu, tinggal dalam tu, nyobek kamar-kamar dalam gunung tu. Tinggal situ. Tu Pak bertanya kamu, Ustaz, leka mungkin nyopai gunung tu setinggi itu gunung. Informasi yang kita dapati Bapak Ibu, umat Nabi Hud ku badannya gadang-gadang sama jo nenek moyangnya Nabi Adam. Bahkan ada yang mengecen Pak Ibu, lebih gadang lo pada nenek moyangnya Nabi Adam lagi. Ya Pak Ibu, lebih kurang tingginya 50 meter. Tinggi lah Pak. Kadang Pak, tinggi pada Hotel Basco tu Bu. Badannya tu bahunya dari kiri ke kanan Bu, lebih kurang 7 meter. Dari dinding tu, Gadang-gadang. Ustaz, jadi jantung segadang tu, ya mungkin segadang meja mungkin. Iya Pak, kadang-kadang. Nyo sekali melangkah tu Bu, kalau siku kaki kidanya melangkahnya ke sinan, mungkin kaki letih bolo di stebatan je Pak. Iya Bu. Jadi orang dulu langkah panjang-panjang. Ya Pak. Orang kini kok Pak langkah pendek akar panjang. Tanda orang kini akar panjang Pak. Pandai membuat oto, membuat sepeda, membuat Honda. Ampe kali gas tiba di stebak, joka dua-dua kakinya. Jadi Allah ku adil Bu. Orang dulu dak pandai membuat Honda, membuat oto, langkah di panjang. Badan kadang-kadang. Ya Pak, nya ke berjalan di bumi gua. Orang kini badan pendek, akar panjang, bisa buat tombi undang. Tu mangkoknya nyopai gunung tu Bu. Nyobek tu patuang, nyosembah. Nyopai gunung tu Pak, nyobek kamar, tinggal dalam gunung tu. Ambo pernah diundang berceramah KPLN Lubuk Aluang. Puasa Lubuk Aluang belok ke kanan Pak. Ada namanya Kuranji, beko kita lewat Kuranji namanya tu Pak. Ya Bu ya. Taruh kate tiba di bendungan Nanai. Taruh kate tiba Sampulau. Ceramah ambo situ tu Pak, ambo dapat kehormatan untuk masuk ke dalam terowongan bukit. Ya Pak ya. Joto masuk ke dalam terowongan bukit dalam gunung tu Bu. Sekian kilo, tiba di dalam tu Pak. Ada tampak parkir auto semacam basement di hotel tu Lawe. Masuk ambo dalam ruangan Pak. Ruangan tu gadang sange tarang Pak. Tapi pakak telingo dinyo batu. Ada turbin raksasa nyoputanya di air. Air danau Singkarak di tajunan dari Singkarak tu tiba di Lubuk Aluang Pak pakai pipa gadang. Ya Pak ya.
yang bakarajo orang Jerman. Ya Pak. Jadi Pak Ibu, ai itu tajun dari Singkara sekian kali buki itu Pak ya, lapi buki. Kan tekanannya kare itu. Atuna memutar turbin tuh Pak. Turbin raksasa. Diambil energinya. Jadilah listrik kok Pak. Kalau salah kok listrik kok PLTA buat Singkara kok Pak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Di dalam gunung tuh Pak, ambo naik lift. Mungkin Bapak Ibu rasa nak percaya mungkin dah. Di dalam gunung tu ada lift. Jadi ambo naik ke lantai 2 pakai lift dalam gunung Pak. Dari lantai 2 ke lantai 3 pakai lift. Siapa yang buat orang Jerman? Ketika itu gubernurnya Pak Zor Anas kalau tidak salah Pak. Itu proyek orang Jerman mengerjakan itu Pak. Pakai apa membuat gunung tu? Pakai alat canggih, ekskavator segala macamnya. Ya Pak. 7 tingkat kalau tidak salah tu Pak, 7 lantai pakai lift kata. Baik itu canggihnya. Takana dia ambo Pak, kaum Nabi Hud ko Pak mode tulu karajonyo mamai gunung tu nyubek kamar-kamar dalam gunung tu. Ibu, cuman dia tak pakai alat canggih dah, nyopai se. Badan tinggi-tinggi kadang-kadang, pangkalangan kadang-kadang Pak Ibu, lebih kadang pada tonggak tu. Pak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah, lanjut Bu. Iko penyakit umat Nabi Hud nan pertama, kalau ladak nama menyembah Allah tunggu azab Allah. Atau mangkuknya kalau ada cucu-cucu kita, anak-anak kita dak sembahyang, suruh sembahyang Bu. Tetangga kita, kawan-kawan kita, adik-adik mahasiswa, suruh sembahyang. Kalau tak bisa sembahyang, orang aku bekok tibu azab Allah bekok Pak. Karena kaum Nabi Hud ko penyakitnya dak nama menyembah Allah. Satu. Nan kedua, apa penyebabnya musibah tu tiba? Apa Ibu bisa lihat surah Hud ayat nan ke-54 53. Qalu yahudu majitana bibayina. Qalu, berkata umat Nabi itu kaum Ad tu. Acehnya Pak, Yahud, wahai Hud, majitana bibayina. Buktikan ke kami, jitana datangkan, buktikan ke kami bibayinah. Bukti. Datangkan ke kami bukti kalau memang Tuhan engkau tu ada. Engkau suruh-suruh kami menyembah Tuhan engkau tu, mana Tuhan engkau tu? Buktian ke kami. Oh, panjang Tuhan engkau tu bara panjangnya. Oh, gadang Tuhan engkau tu bara gadangnya. Punya mata, punya telinga tak Tuhan engkau tu. Kalau Tuhan kami kuha, nanti tinggi kadang-kadang kot. Tu je. Tak namuah kami menyembah Tuhan engkau tu, berang Tuhan engkau tu ke kami. Buktian ke kami berangnya tu. Jitana bibayina. Oh, berang Tuhan engkau tu, kami tak namuah menyembah Tuhan engkau tu. Nak berangnya, naknya tibon tsunami. Tibon tsunami tu, buktian ke kami. Kalau you ada Tuhan engkau tu. Oh, berang Tuhan engkau tu naknya tibon gampo gadang tu. Kalau you ada Tuhan engkau tu. Oh, naknya tibon angin gadang kalau memang Tuhan engkau tu ada. Jadi Bu, umat Nabi ko sombong. Tu penyakit yang kedua Pak. Penyakit yang kedua Bu, sombong ya Bu ya. Sombong. Ko yang menyebabkan malapetaka tu datang Pak. Sombong. Padahal di dalam Al-Quran Allah lah mengecen. Wala tamshi fil ardi maroha. Jangan engkau berjalan di permukaan bumi dengan penuh kesombongan dan penuh keangkuhan. Jangan. Itu membuat berang Allah. Berang Allah kalau sombong-sombong kau. Ya dah Bu. Yang membuat manusia sombong Pak. Pangkat jabatan. Membuat orang sombong lah kecantikan, kegagahan. Membuat orang sombong lah kekayaan. Nan limo bosobian santako Pak, itu sementaranya orang cantik dan gagah sampai umur 42-35 nya. Itu kalau pandai-pandai merawat badan. Ya Bu. Kalau pergi ke salon tiap sebentar, ana mau tu SPA tu. Ya Pak. Spa. Ya, spa ya. Tu kalau pakai badak-badak nan mahal-mahal tu MS Glow supaya glowing wak kan. Pakai badak wardah tu nama mahal segala macam tu Bu. Tu sampai umur 35 40 nya tu nak rancak dah bisa sombong lai. Laki-laki udah tu loh, paling laki-laki.
Kalau jo kare Pak ya, tu tak bisa sombong lain. Apa Ibu? Kayo. Kalau bangkrut beko tabakar rumah hilang Pak, tu tak bisa sombong lain. Jabatan 5 tahun ya Pak. Paling kare 2 periode. Ganti lain. Agar sombong lain. Nan kita takuian Pak, 2 membuat sombong nan kita takuian. Ilmu cik, amal ibadah cik. Sebab meniko Pak, ilmu ko malake pada diri kita sampai kita mati. Kalau sombong je ilmu ko ikut nang kita takutan Pak Ibu, nauzubillah min zalik. Amal ibadah, kita kan beramal ibadah sampai mati. Kalau sombong je amal ibadah ikut nang kita takutan Pak Ibu, nauzubillah min zalik. Sombong ko adalah menganggap diri lebih, lalu meremehkan orang lain dan menolak kebenaran. Kan itu sombong Pak. Menganggap diri lebih dari segalanya, lalu diremehkan orang lain. Jadi dia gila orang kebenarannya, tolak kebenaran tu. Itu sombong. Iblis tu beriman kepada Allah. Cuman Pak, aku tak boleh tinggal di surga. Keceknya ke Tuhan. Manga kami kasujud ke Adam tu Tuhan. Kami lebih baik daripada Adam itu. Kami tercipta daripada api. Ada namanya sujud dah Pak. Tak namanya sujud engkar kepada perintah Allah, aba wastakbaro wa kana minal kafirin, nya sombong. Kaum muslimin sidang jemaah yang dimuliakan Allah. Sombong ya Bu, yang membuat bencana itu datang. Kadang Pak, orang-orang sombong ko langsungnya ge hukuman dari Allah ke dunia ko. Kadang hukuman tu pribadi ke Bu. Kadang hukuman tu kelompok bagai. Ya Pak, kelompok pribadi macam-macam. Lagipun Bapak Ibu, orang sombong itu tidak pula disukai oleh manusia. Ya Bu. Sedangkan orang yang kayo sombong, lai benci orang Pak. Apalagi orang baik sombong, itu tambah benci orang. Kaum muslimin sidang jemaah, nang kali sombongkan dek kita. Bak kecek guru ambo Pak. Kasadonyo di diri kita ko baciri. Ya Bu, mato baciri, iduang baciri, talingo baciri, ya Bu, pusek baciri, ya Bu, gigi baciri, muncuang baciri. Apa Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi agak disombong Pak. Ada orang kayo gadang Pak, banyak pitih, talingo baciri Bu. Ya Pak. Ada orang kayo gadang harta banyak piti sekian miliar di bank, mato baciri kok lagai nanti tu Pak kasado barayi dia tu la sarti 10 semua orang kayo gadang tu Bu, mato barayi, talingo barayi, idua barayi, kalau la sarti lebih semua tu kadang Pak dimuncuang ko melele ye kan orang kayo gadang ada jajok lo orang selewa. Jadi kita kok tak sempurna. Akan disombong Pak. Iya Bu. 3. Yang menyebabkan bencana ku datang Pak, malapetaka, angin super tornado. Nan ketiga Pak Ibu, obat Nabi Hud kojo semena-mena ke orang lain Pak. Semena-mena. Kan badannya tinggi-tinggi kadang-kadang tadi. Ya Bu. Jadi kalau nyopai ke kampung lain Pak, inyo mambiak punya orang lain itu murah-murah saya, nyorampok saya, nyerampas saya. 4 kabar orang nyelo saya kabar orang. 4 kambing orangnya bawa saya pulang. Anak ketujuhnya ambil saya. Semena-mena Pak. Mentang-mentang badan kadang-kadang. Ya Pak ya. Jadi tak boleh semena-mena. Kalau di suatu tempat telah terjadi kesemena-menaan merajalela, tunggu azab Allah. Tetangga tak boleh semena-mena kepada tetangga lain. Jangan meduan tip kare-kare, jangan meduan TV kare-kare, jangan meduan karaoke kare-kare. Tengganglah tetangga sebelah, jangan semena-mena. Mungkin tetangga sebelah anaknya ke ujian misal nak Pak. Nyoka apa? Adik musik kare tak konsentrasi mapa, tak dapat pelajaran tak dapat, tak naik kelas gara-gara dek tetangga tip te kare-kare musik karaoke-nya. Mungkin tetangga sebelah amakku 90 umurnya sakit jantung,
karaoke kare-kare bana, rasa ketangga tadi yang tuangnya. Mungkin orang tetangga sebelah pak, anaknya baru pulang dari rumah sakit, punya bayi umur seminggu, ibu bunyi musik kare-kare, kena mu anak orang lalu dia. Dah. Jadi tenggang perasaan tetangga. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhiri, siana mengaku beriman kepada Allah, mengakunya beriman kepada hari akhir, fal yuhsin ila ajri, baiklah kepada tetangga, jangan semena-mena kepada tetangga. Orang Manggale jangan semena-mena kasih pembeli, gila mengurangi timbangan sekerjanya. Ya bu, jangan mencampur aduan barang buruk aja barang rancak, atau jangan mengicu pembeli jualan sek. Bu, di jualan sek kan, di calian ada orang menjualan sek itu kan pakai kacau camen dah pak. Alan sek ko nang kadang-kadang buat susun di mungko. Tiba orang beli lansek sekilon, ada masalah lansek dicari ketek-ketek saja. Nanti pelagakkan orang nang kadang-kadang nanti dijual ketek-ketek atau mengicu nama tu. Semena-mena. Bu, orang pembeli jangan semena-mena kasih penjual. Setiap membeli belum tak tambah tadi. Setiap membeli belum tak tambah tadi. Barang lado sekilo 20.000. Pagi apa sekilo lah ditimbang orang pak. Pas timbangan tu pak 10 on. Tambahlah seketik. Besok beli minta tambah lon. Hari beli minta tambah. Marasai pedagang dia. Marasai dia. Tu nyebut dalam surah Al-Mutaffifin. Wailul lil mutaffifin. Cilaka gadang orang yang curang. Siapa orang curang tu pak? Ibu, allazina izaktalu, apabila nya bapak ibu menerima takaran timbangan dari orang lain, nya minta tambah. Beli lado tak tambah, beli tomat tak tambah, beli bawang tak tambah. Ustaz, nan magi itu tambah tu orang Manggale nya ada baru bu. Pikok kita sebelum minta tambah terus, tu semena-mena nama. Apa ibu yang dimuliakan Allah? Ampe pak. Apa yang menyebabkan bencana itu datang? Umat Nabi Hud tu pak, nyo membenci Nabi Hud. Nan bana disampaikan Nabi Hud tu pak, nyo benci Nabi Hud tu pak. Nyo caci Nabi Hud tu, nyo maki Nabi Hud tu, nyo cemehkan Nabi Hud tu, nyo remehkan Nabi Hud tu. Ya pak? Tu nak mulia. Kaum muslimin. Bahkan pak, kalau bersoboknya Nabi Hud tu pak, bentuk bersoboknya setan dia larinya. Jangan benci Nabi. Beko tiba bencana. Tu pak bertanya kamu, Ustaz, kini Nabi kan tak ada oleh Ustaz. Ya bu, Nabi kini memang tak ada bu, tapi pewaris Nabi masih ada. Siapa pewaris Nabi Ustaz? Al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi. Maka jangan benci ulama, dekati ulama, belajar kepada ulama, datang ke rumah ulama, bertanya kepada ulama. Bu, bu, ayah Bui Hamka itu rumahnya pak, siang malam pagi petang rami rumahnya. Ada masyarakat datang ke rumahnya bertanya, ya pak, kalau orang dulu kamu itu tuh pak. Kalau ke tanam ke sawah apa tamu ungku dulu pak tanam apa itu tak pak? Oh contohnya padi tanaman awak kena penyakit apa tanya ke buya tu. Ya bu, walaupun ada orang pertanian beko setidak-tidaknya dapat doa beko. Itu pak. Jangan benci ulama, muliakan ulama karena dia pewaris Nabi yang melanjutkan tugas-tugas kenabian, menyampaikan ayat suci Al-Quran, hadis Nabi, ajaran agama Allah. Jangan benci ulama, muliakan. Model kini kau dapat, dia gia kursi, dia gia apa meja, dia gia teh mani, dia gia ia putih, kan macam itu. Apa ibu yang dimuliakan Allah? Aku orang tak pak, nyo benci ulama, nyo tangkok, nyo masuk dalam penjara. Ya pak, Buya Hamka dimasukkannya ke dalam penjara tanpa diadili. Kenapa pak? Menyampaikan kebenaran Buya Hamka. Pengarang tafsir fi zilalil Quran, Sayyid Qutb nyo tangkoknya masuk penjara. Ibu, Dr. Muhammad Nasir. Bu, sedang memimpin solat pak, nyuantak je pisau. Kayak tak pak? Ya bu ya, keluar di TV kan? Gilo aja ni.
Masa orang gilo tahu no mana kalian tak tu? Kalau orang gilo tu nya sembarang tak aja tu. Ulama sedang menyimak bacaan Al-Quran dia teh pentas se Ali Jaber. Ya bu, nyantak dia pisau. Karena ini apa? Buku kan? Ya bu. Kecilnya gilo pak. Masa orang gilo tahu dia nama kalian tak tu kan? Pada orang teh pentas tu rami tu mah. Jangan benci ulama. Kita baca sejarahnya Pak Ibu, orang-orang yang membenci ulama tu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, itu mendapat jatah tu Pak. Mendapat jatah dari Allah Subhanahu wa taala. Nyagia jatah dari Allah. Kaum muslimin sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut Pak. Ampe ya Pak, sombong cie dan nama menyembah Allah, benci ke ulama semena-mena. Akhirnya Pak, nyotahan dia Allah hujan 3 tahun hujan tak turun-turun. 3 tahun. Konya ayatnya bu. Kata Nabi Hud, ya qaumi a'as'alukum alaihi ajra wa ya qaumi astaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi yursilis sama. Wahai kaumku, mintalah ampun pada Allah, bertobatlah kalian pada Allah, yursilis sama, Allah akan turunkan hujan. Jadi Pak, ada hubungan antara hujan dan dosa. Adik dia mahasiswa kok ada kuliah di fakultas MIPA namanya dah Pak. Itu kan belajar tentang proses hujan turun. Bu, hujan tak turun kok bukan berarti tak ada penguapan ke atas, bukan berarti tak ada awan di atas, tapi dosa manusia. Ku Al-Quran ngecena. Mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobatlah kalian ke Allah, yursilis sama, Allah akan turunkan hujan. Jadi ada hubungan antara hujan dan dosa. Atau mangkonya di Yayan tu Pak, ada namanya jurusan IPA namanya. Itu belajar IPA tu harus interkoneksikan di Al-Quran kurikulumnya. Ya Bu. Karena salah satu penyebab hujan tak turun tu dosa. Wajib kau kecil Pak. Kalau lena tu mangkonya kalau kita salat istiqa minta hujan, ustaz menyuruh istighfar banyak-banyak. Ya dah Bu. Sesuai Al-Quran kau Pak. Ustaz menyuruh bertobatlah umat kau supaya turun hujan. Pak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran, sains dan teknologi menyatu dengan Al-Quran. Lanjut. Lah dia dah Allah tenggang waktu 3 tahun hujan tak turun supaya nya sadar. Tak juga sadar-sadarnya Pak, membangkang juga nya. Akhirnya kata Allah ke Nabi Hud, keluar engkau dari kampung ini, pergi jauh-jauh dari sini, akan kumusnahkan mereka. Dipunan. Lapai Nabi Hud keluar di kampung tempat. Pak Ibu, saya lihat surah Al-Ahqaf ayat 2-25. Kata Allah bu, falamma ra'auhu aridon. Suatu ketika mereka melihat aridon, awan hitam berputar-putar di langit. Oh senangnya bu, keceknya hujan katibo. Bak kecek orang awak, gabak di hulu tanda ke hujan, cewang di langit tanda ke apa? Nih, keceknya gabak tu Pak. Ceknya, oh hujan ke turun. Ada perlu kita menyembah Tuhan Sihut tu don. Tak kita sembah benar Tuhan Sihut tu hujan ke tibo jonya. Tak ada ke Tuhan Sihut tu don. Lamanya unjak, lam guliang-guliang, no gembiranya hujan tibo. Rupanya itu tak hujan no Pak. Itu adalah rihan sokroh. Angin super tornado berputar-putar di atas langit, turun ke kampung mereka, nyoputa-putanya kampungnya di angin tebuk. Ibu bayangkan saja, rumahnya kan dari bukit gunung tadi Pak. Setinggi itu gunung bukit Bu, nyoputa di angin tu sampai hancur berantakan di rumah Bu. Jo patung-patung tu runtuh, bukit-bukit runtuh. Jadi rumahnya kan dari bukit tu Pak. Lalu mereka Bapak Ibu, hewan ternak sawah ladangnya putar-putar angin. Hancurlah kampung mereka Bapak Ibu. Dan mereka Bapak Ibu yang setinggi-tinggi 50 meter, 7 meter lebarnya, diputar oleh angin Bapak Ibu selama 7 hari 8 malam diputar di langit. Angin itu lebih dingin pada kutub utara Pak, sehingga cabik-cabik si periknya Pak. 7 hari 8 malam di langit, mati serunya, diantaan di Allah ke bumi Pak, kapalo ke bawah, kaki kete. Sehingga dalam Al-Quran dikatakan mereka sudah seperti tunggul yang lapuk, mati sudahnya, punah. Penyebabnya apa tadi Pak? Ampek tadi, sombong dan namun menyembah Allah
semena-mena ke orang lain, lalu membenci Nabi dan membenci ulama. Jauhlah yang empat ini dari kita, supaya jangan terjadi lagi sejarah ini, ya Pak Ibu. Jangan sampai terjatuh di lubang samo, jangan sampai pisang berbuah dua kali. Demikian pengajian kita malam hari ini. Kita tutup pengajian ini dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.